Olah lah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sepatu lari. Sepatunya nggak ada. Ada di lantai 3 semua. Lucu deh. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan. Ya kan? Gimana? Soalnya kalau saya nanti jelaskan, nanti Anda akan ngomong, ya Dr. Tirta punya uang, makanya bisa beli sepatu lari. Saya tahu counternya. Saya tahu counternya. Saya tahu saya di counter apa. Dr. Tirta kok beli sepatu larinya luar semua, nggak ada lokalnya. Pasti kayak gitu. Maka saya berpikir ini kalau saya majang sepatu lari semua, ini akan menjadi sebuah bumerang bagi saya sendiri. Jadi pada dasarnya prinsip pertama memilih sepatu lari bagi saya itu adalah jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena karakter kaki semua orang itu berbeda. Emang sepenting itu? Iya, sepenting itu. Contoh, kaki manusia itu ada yang wide ujungnya, ya. Ada yang taper, lancip. Bayangin Anda kakinya itu wide, terus Anda pakai sepatu lari yang ujungnya lancip. Maka bagian kelingking Anda dan bagian jari paling lateral Anda itu akan rentan mengalami memar. Karena ketika kita lari, itu kita akan memberikan beban yang berlebih pada kedua kaki kita. Sehingga kaki kita akan menjadi bengkak, menjadi inflamasi. Sehingga menjadi udem. Itu yang menyebabkan ada produk namanya kaos kaki compression. Itu untuk mencegah terjadi udem. Sehingga terjadinya pembengkakan kaki pada waktu di tengah-tengah lari dan membuat kaki menjadi sakit. Jadi Anda harus pahami, kaki Anda itu melebar atau sempit. Saya punya privilege di sini. Kenapa? Saya dokter yang belajar ilmunya. Walaupun sebenarnya ini adalah keahlian dari SPKO dan SPOT, saya akan menjelaskan general. Jadi disclaimer, kalau Anda pengen lebih lanjut tahu, ya Anda cek teman-teman dari senior saya SPKO atau SPOT. Nomor 2, ya saya dagang sepatu. Privilege yang berikutnya adalah saya lari. Nomor 2 adalah Anda harus perhatikan karakter sepatunya. Apakah ini buat all round, memang bisa dibuat segala medan, aspal bisa, paving block bisa, dan tanah bisa. Atau memang buat trail, memang dibuat lintasan trail, tanah yang bebatuan, atau dibuat hiking, yang memang buat hiking, nanjak, lintasannya batuan licin, jadi ada gripnya. Atau memang buat aspal, atau memang buat lintasan atletik. Berbeda. Kalau Anda menggunakan sepatu yang memang buat aspal, dan memang dia kategorinya aspal, dan ternyata hujan, dan ternyata dia nggak bisa buat hujan, maka itu akan menjadi licin. Kalau Anda pakai sepatu trail buat harian, gripnya akan habis. Sehingga nanti pas buat trail akan licin. Anda pakai sepatu aspal buat trail, itu sama aja bunuh diri itu, meleset. Jadi Anda harus tahu karakternya. Itu nomor 2. Nomor 3, Anda harus perhatikan yang namanya foxing atau midsole atau outsole. Ada sepatu yang dibilang, dok saya pengen beli sepatu ini empuk. Empuk itu relatif. Semakin empuk sepatunya, semakin dia meredam getaran. Semakin dia meredam getaran, otomatis semakin transfer power energinya untuk bouncing-nya malah semakin rendah. Tapi comfortable-nya dapat. Jadi karena dia malah semakin rendah energinya, maka powernya akan semakin besar yang dibutuhkan untuk dia berlari. Jadi sepatu empuk itu enak kalau buat jalan harian, buat jogging, jalanan antar kota, buat kerja, olahraga memang yang mendominankan jalan.
Tapi ketika Anda sudah berlari, Anda tidak boleh midsole terlalu empuk foxingnya. Untuk transfer energinya supaya maksimal dan menghindari cedera pada calf, gastrocnemius, dan soleus, dan tendon Achilles. Karena yang menopang beban itu jujur yang paling besar adalah metatarsal, tulang, dan tendon Achilles. Ketika Anda terlalu empuk, tendon Achilles itu yang nahan semuanya. Dan itu akan membuat rentan cedera Achilles yang akan nyebar ke gastroc dan akan nyebar ke lutut. Ketika Anda berlari, posisikan bahwa lutut dan Achilles Anda itu kayak suspensi. Itulah alasan kenapa semua brand sepatu lari, itu sepatu larinya sangat mahal. Karena mereka mengembangkan research and development-nya itu di bagian foxing. Justru bukan upper dulu, tapi foxing-nya yang paling mahal. Kenapa? Mereka berlomba-lomba membuat foxing yang mirip banget dengan telapak kaki manusia. Kenapa? Karena kaki paling manusia paling efektif adalah nyeker. Karena tidak ada beban tambahan. Tapi masalahnya kalau kamu nyeker di aspal, melonyok. Kenapa? Karena tidak ada pelapis. Tidak ada pelapis kulit untuk menghindari gesekan. Misal kamu lari nyeker di lintasan atletik atau aspal, itu tidak ada pelindung antara kulit manusia dengan lintasan. Sehingga walaupun kamu energinya maksimal, akan menyebabkan kulitmu menjadi rusak dan cedera, lecet. Kecuali kalau udah sering menjadi kapalan. Makanya sepatu yang dibuat itu harus mirip kayak telapak kaki, seringan mungkin seolah-olah tuh orang nggak pakai sepatu lagi, dan ribonnya tuh pas. Itulah sebabnya kenapa kok sepatu berlomba-lomba menggunakan carbon plate. Karena kalau kamu lihat sepatu ini, kaki telapak, maaf saya angkat. Nih. Yang nekuk cuma sini toh. Ini kaku kan. Maka mereka membuat alas itu yang mirip sama komposisi tulang metatarsal. Diberikan carbon plate dan carbon plate-nya rata-rata di mana? Tengah. Supaya nggak nekuk, supaya kaku, kokoh kayak tulangnya. Sehingga transfer energinya bagus. Nah, sepatu yang memang buat lari jarak jauh atau lari maraton atau performance, itu tidak akan pernah nyaman dibuat jalan kaki. Jadi kalau ada orang memakai sepatu performance, apapun brandnya, yang memang dia bahkan ada carbon plate-nya, itu kalau dibuat jalan kaki, nggak akan nyaman. Karena ketika jalan kaki, yang numpu pertama kali ketika lambat adalah tumit. Sementara ketika kita lari kenceng, yang numpu pertama adalah midfoot. Ketika lambat tuh pasti ke sini. Nah, bayangin ketika jalan kaki pakai ke situ, nggak enak. Dan akan rentan mengalami ankle twist. Itulah alasan berikutnya, semakin ringan sepatu lari, semakin dia mirip telapak kaki, dia akan mempunyai namanya rentang usia. Sepatu lari yang telah dipakai terus-terusan, itu gripnya akan berkurang, kemampuan carbon plate-nya berkurang, dan akhirnya menjadi tidak bisa dipakai lagi. Itulah penghasilan utama dari brand-brand tersebut. Itulah alasan kenapa satu brand bisa mengeluarkan beberapa tipe sepatu lari. Hah? Dan itu nggak murah. Contoh saya ambil, ada sepatu yang bernama Nike Alphafly Next Percent, ada Nike Vaporfly. Apakah karena Alphafly ini harganya lebih mahal berarti dia akan lebih bagus secara quality dari Vapor? Bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kalau karakternya kakinya sesuai dengan Alphafly, dengan speed yang bagus, maka dia juga akan bisa memaksimalkan sepatu tersebut. Apakah berarti kalau kita beli Alphafly harus kenceng? Tidak, itu hak dari customer yang menentukan. Jadi ada orang yang memang karakternya nyaman pakai Vaporfly, dan karakternya memang lebih wide, dia memakai Vaporfly justru lebih nyaman dibanding memakai Alphafly. Saya pakai Alphafly, itu yang kiri berdarah di bagian medial. Kenapa? Karena kaki saya lebar dan ternyata kaki saya itu miring, tidak sejajar. Kaki saya itu miring setengah senti, coy, dan lebih panjang setengah senti daripada yang kanan. Sehingga saya tuh kalau pakai sepatu lari dan sudah lari lebih dari 5 kilo, kaki saya akan membesar dan akan ngebuat kaki saya itu menjadi lecet karena gesekan langsung dengan foxing. Dan saya kalau solusinya adalah memakai sepatu itu belang, yang mana tuh nggak mungkin. Jadi kanannya misal 4,5, ini harus 45. Lucu coy. Oleh karena itu, saya lebih nyaman memakai sepatu yang konsepnya wide tanpa carbon plate.
Itulah kenapa saya lebih suka sepatu Hoka Mach 5 ya, atau X6 Nova Blast 3, terus Nike Pegasus, Saucony Ride 15, New Balance Fresh Foam atau Full Sail, terus Adidas saya nggak begitu hafal. Itu karena dia karakter kaki saya dan memang saya belum mampu performance-nya untuk di situ. Saya bisa pakai Alphafly. Emang enak, tapi saya belum bisa nemu kaki saya itu pas di situ. Jadi harus diukur secara manual. Sepatu lokal yang nyaman di kaki saya itu anehnya justru 910. Anehnya 910 yang SEA Games yang sama Sandiaga Uno. Bukan berarti yang lain jelek, enggak. Memang sepatu lari itu sesuai karakter. Maka ketika temenmu misal beli Alphafly warna oranye yang kemarin dipakai sama atlet banyak banget, terus kamu juga memakai yang sama karena ikut-ikutan, itu salah. Pakailah sepatu lari yang sesuai dengan tujuanmu. Mau latihan apa? Iya, dan kedua bentuk kaki. Contoh, kamu bisa lari kuatnya 10 kilo, atau 15 kilo, atau 20 kilo. Di track yang mana? Dengan kecepatan berapa? Dominan stride-nya banyak, 170 ke atas, atau dominan santai. Loh dok, saya baru mulai lari. Ya kalau kamu baru mulai lari, belilah sepatu yang all-round. Yang bisa untuk segala medan. Bukan hanya ngincar dari harganya. Sepatu all-round itu enak. Kenapa? Karena untuk segala medan. Dibuat kenceng, agak kenceng bisa, dibuat jalan kaki bisa. Dan di situ tidak terlalu kompleks teknologinya. Itulah kenapa sepatu lari yang semua brand pasti mengeluarkan sepatu lari yang early entry, yang untuk baru mulai lari. All round yang pengen semuanya, sepatu yang expert. Dan kebetulan karena saya tukang cuci sepatu, saya beli semuanya. Tapi saya nggak tunjukkan di sini. Anda bisa cek nanti di lantai. Gambarnya Pak. Hah? Pakai gambar. Ya, ini tolong dicatat. Hoka One One Mach 5, Saucony Ride 15, Nike Next Percent Alphafly, Reebok Symmetros, Energy Symmetros, Asics Metaspeed Sky dan Metaspeed Edge, New Balance Fresh Foam, 2 biji saya punya, Nike Vomero Plus, terus Speedgood 4 saya punya ya, Hoka Speedgood 4, bukan yang 5. 910 SEA Games X Sandiaga Uno, sepatu kaki bangga lokal, belum, enggak. Itu sih. Ada wishlist yang pengen saya punya? Ada. Saya tuh jujur pengen punya itu Asics Nova Blast 3 sama Hoka Speedgood 5 dan trail run-nya dari North Face yang lari itu yang 2 komaan. Sepatu lokal saya pengen nyoba yang Ardiles. Penting nggak kaos kaki compression? Akan kerasa kalau kamu larinya jarak jauh. Pada prinsip compression itu adalah ketika kita melakukan olahraga ekstrim yang aktivitasnya berat, tubuh itu akan udim. Otot yang digunakan akan udim, membengkak karena inflamasi. Karena radang, seratnya banyak yang robek. Robek itu bukan rusak, tapi karena banyak yang dia dipakai terus. Untuk mencegah terjadinya pembengkakan terlalu ekstrim dan membuat rasa sakit berlebihan, maka dibuatlah kaos kaki compression sehingga ditekan, tidak terlalu sakit. Karena prinsipnya orang radang itu ketika kita cedera adalah press. Jadi misal kamu berdarah, di press langsung berhenti kan? Sama halnya prinsipnya. Compression itu untuk meminimalisir rasa sakit pada otot. Dan itu akan kerasa, sangat kerasa pada orang yang hobi berlari di atas 20 kilo. 15 kilo. Kalau kamu lari 5 kilo pakai kaos kaki compression, tidak akan begitu kerasa.
Kerasanya misal kamu pakai yang di atas 20 kilo, itu akan kerasa. Lihat Kipchoge, kenapa kok dia compressionnya pakai di lengan? Karena dia kalau lari, itu juga menggunakan sendi bahu. Sama, ketika dia berlari dan cepat, ini juga akan membuat pegel. Maka pakai compression lengan. Jadi compression ini bukan asal manset ya. Itu ada serat-seratnya yang keringatnya cepat nguap. Itu pentingnya sepatu. Jika Anda bingung untuk membeli sepatu, tanyakan pada yang dagang. Maka sepatu lari itu lebih seneng kalau belinya langsung. Itu alasan banyak brand di Indonesia lebih banyak sepatu lari di tokonya. Anda cek Nike Running, Anda cek Asics, Anda cek Saucony, Anda cek New Balance, Reebok, Anda cek MAP, Planet Sport Asia, Foot Locker, JD Sport, itu semua sepatunya yang paling banyak itu lari. Setelah sudah paham, baru mereka ada beli online. Dan bahkan sizing antara brand aja berbeda. Saya pakai Reebok tuh 45, tapi saya pakai Asics tuh 44,5. Tapi saya pakai Nike 44,5, jeblok kakinya. Pakai Hoka saya 44,5. Lucu kan? Itulah alasan kenapa sepatu per brand aja beda. Dan belilah bukan karena kepancing harga. Tapi kalau mau nyoba tuh nggak apa-apa. Kayak nyoba saya nyoba semuanya. Karena saya kan cuci sepatu, saya pengen tahu kan teknologinya seperti apa. Oh ternyata Asics Metaspeed kalau saya pakai, semakin dipakai itu semakin cuil-cuil banyak. Memang ada daya umurnya. Itulah industri sepatu. Itu kalau dari saya. Saya tidak akan menunjukkan langsung karena sudah saya sering pajang di atas. Sepatu yang saya buat daily beater itu adalah Hoka Mach 5 sama New Balance Racewom. Aneh kan? Ya memang itu yang paling nyaman di kaki saya. New Balance Racewom yang 1000 berapa itu sama Hoka Huan Mach 5. Tapi kalau yang buat maraton HM saya kuatnya itu Asics Metaspeed Edge. Lah Alpha Fly-nya buat apa? Dah terlanjur beli. Itu sepatu yang cukup saya sesali saya beli. Mahal pula belinya. Kepake sudah hampir 100-an kilo ada. Yang 40 kilo tuh Saucony, sepatu yang jarang saya pakai. Tapi lumayan kalau buat jogging-jogging. Saucony yang enak tuh endorphin, tapi yang mahal juga. Jadi teman-teman tahu ya, jangan beli sepatu kayak, wah temanku beli A, terus kamu ikutan beli A. Nah kalau karaktermu kakimu nggak cocok, ya kamu nggak akan cocok. Dan pakailah kaos kaki yang memang buat running. Jangan memakai kaos kaki yang bukan untuk running. Karena itu akan menyebabkan gesekan yang parah antara telapak kaki dengan insole. Jadi ketika kena keringat malah jadi licin dan menjadi cedera. Salah satu ciri khas yang salah memilih sepatu lari yang salah memilih sepatu lari, itu ciri khas cederanya adalah nyeri pada betis. Gastrocnemius. Nih, kalau kamu lihat, nih, ini ada gastrocnemius sama soleus. Ini nyeri, sakit sininya. Harusnya itu nggak boleh sakit. Kalau lari yang normal tuh nggak boleh sakit. Jadi buat napak tuh sakit banget. Sakit di sini, Achilles, midfoot, apalagi lutut. Dah itu gait. Jadi bebannya nggak rata, jadi yang nanggung betisnya semua. Jadinya strain. Kos kaki, Pak. Sepatu salah. Kalau kaos kaki yang gesek, sininya lecet semua. Sininya juga sakit, ankle twist. Kalau misalkan gait atau cara form yang salah, yang pegel pasti sini. Quadricep. Karena beban salah, yang kena malah tuh. Jadi pegel, jadi dia terlalu overstretch. Kalau lari malah napaknya gini nih. Gini, ya. Ini yang sakit sini nih, sampai sini nih. Otot sini nih, di tibia. Sampai ini. Kalau dia digini banget, yang sakit sini. Ya. Tapi kalau dia memaksakan keadaan, nih yang sakit nih, quadricep. Sama hamstring. Pantat. Kalau dia stretch-nya terlalu panjang, overstretch, yang sakit ligamen di sini. Sama nervus ischiadicus. Jadi itu kelihatan semua. Orang yang overuse, yang sakit mana? Sini, bukan bunyi. Nyeri banget. Ceritanya adalah sininya kalau dipegang ini kan intak nih, lihat nih. Ini ototnya intak ya. Bunyi nggak apa-apa, wajar aja, mau dikeletek-letek kok. Tapi dia tuh digini geser-geser dan nyeri, ngilu. Solusi orang yang udah cedera adalah rest. Gitu.
Makanya sangat penting Anda tuh berlari, tapi ada yang lihat atau yang rekam, sehingga Anda tahu salahnya di mana. Itu pentingnya lari di treadmill atau lari di lintasan. Karena ada latihannya, ada latihan form. Anda bisa cek edukasinya Coach Henry. Itu panutan saya kalau edukasi lari. Cara belajar langkah yang benar, high knee kayak apa. Itu benar. Tapi kalau sudah pengen konsen, kalau di awal-awal lari lambat, formnya pasti yang napak sini. Nggak mungkin sini, orang lambat kok larinya. Ibarat kayak jalan kaki kan pasti gini yang napak. Nggak masalah. Tapi kalau sudah larinya mau kenceng, agak kenceng, ya pace 7,5 ke atas, itu pasti kamu harus usahain sebelajar mungkin nggak harus di sini lah. Gitu. Dan itu otomatis kok, semakin kamu kenceng lari, formmu akan semakin benar. Makanya pentingnya kamu latihan di treadmill itu adalah jangan buru-buru keluar di jalan. Saya pun masih latihan di treadmill. Kenapa? Untuk mengamati form saya benar atau enggak. Kalau kalian sudah lari di jalan, aspal tuh keras nyet. Kalau ke aspal tuh keras. Satu, reboundnya ke kaki itu lebih sakit di aspal daripada di lintasan atletik, daripada sama di treadmill. Itulah kalau dari saya. Apalagi lari pakai sepatu futsal sama basket. Sepatu futsal itu ya buat futsal. Sepatu basket buat lari. Ada? Ada. Ada, kemarin saya lihat di GBK ada yang lari pakai Jordan 1. Saya nggak tahu motivasinya itu apa. Itu kan bukan buat aspal gitu loh. Itu kan buat lintasan basket. Gitu kan. Terus ada yang lari itu pakai sepatu badminton. Satu capung. Sepatu lari itu nggak boleh loh masuk ke gedung badminton. Disuruh nyopot. Karena sepatu lari kalau dibuat badminton akan licin. Sama halnya sepatu badminton buat harian, gripnya hilang. Lah saya nggak ada duit, apa? Sepatu badminton apa? Eagle, saya pakainya Eagle. Lokal. Saya malah kalau sepatu badminton hanya bisa pakai Eagle. Saya sama 46. Ya Eagle Black Green 325.000. Bukan promo tapi memang saya bisanya pakai Eagle. Kenapa nggak pakai Yonex? Nggak, satu size-nya kadang nggak ada kalau di toko. Walaupun, dan kedua mahal. Dan skill saya kan cupu, pakai Eagle aja lah. Jadi pakai sepatu sesuai fungsinya. Ada yang pakai Jordan 11 buat lari. Aku nggak tahu motivasinya apa. Gitu loh. Jadi ya sepatu lari gitu loh. Sepatu lari juga bukan buat angkat beban loh bro. Ankle twist kamu. Ada yang pakai kemarin sepatu lari itu terus buat squat. Wah melengsai bro. Squat itu malah orang pakai apa? Converse. Fans old school. Kenapa? Flat. Supaya apa? Kuda-kuda. Itulah kalau kamu pakai Jordan 1 buat squat malah bagus, kan datar. Nah, itu kalau dari saya. Tapi kalau mau lebih detail Anda bisa. Saya menerangkan dari sepatunya. Saya tidak menerangkan performa sekali lagi. Teknik berlari itu kamu harus cek Coach Agus yang sekarang lagi berusaha keras memecahkan rekor nasional 3:15 di Valencia Marathon dan Coach Henry. Saya hanya menerangkan dari sepatu bahwa itulah teknologi, bahwa mereka itu tidak hanya menjual nama, tapi memang menjual teknologi. Dan gak usah malu, kamu pakai Alpha Fly lambat itu bukan sebuah patokan kalau pakai Alpha Fly harus kenceng. Cuman kalau karakter kakimu sesuai Alpha Fly ya nggak apa-apa. Ciri khasnya adalah kalau pakai nggak lecet. Kalau pakai sepatu alet berarti sepatumu nggak cocok. Pakai sepatu nyeri di satu lagi ya, di calf, betis, bagian sinilah, lower limb banget sini. Si bawah lutut, wah tuh fix berarti sepatunya yang salah. Atau gate. Kalau gate salah tuh nyerinya lebih sistemik. Itu kalau dari saya lebih kurang saya minta karena 20 menit. Semoga bermanfaat buat kalian.